Selamat datang kembali di video pembelajaran kali ini bersama saya, Esti Purnamasari, jurusan Pendidikan IPA, Pasca Sarjana Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, pada video ini kita akan membahas yaitu materi terkait zat cair. Adapun pembahasan pada video ini yang pertama yaitu definisi zat cair, karakteristik zat cair, contoh zat cair, manfaat zat cair, dan gejala terkait zat cair. Adapun di sini adalah mind map pembelajaran kali ini yang akan kita bahas satu persatu. Definisi dari zat cair. Nah, apa itu zat cair? Tentunya zat cair tidak asing lagi di telinga kita, bukan, dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini zat cair kita definisikan dulu dari definisi zat. Zat adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Nah, dikatakan menempati ruang karena memiliki volume. Berdasarkan wujudnya, zat dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu ada zat padat, zat cair, dan zat gas. Nah, di sini zat cair adalah bahan dalam bentuk yang mudah mengalir dan mencari tempat terendah, dan bisa dianggap yaitu bentuk antara zat padat dan zat gas. Nah, itulah dia definisi dari zat cair. Nah, selanjutnya, bagaimana karakteristik zat cair? Nah, zat cair ini memiliki beberapa karakteristik, di antaranya yang pertama, jika ditinjau dari gerak partikelnya. Gerak partikel pada zat cair itu bebas. Nah, namun gerak bebas ini masih tetap dalam suatu ikatan. Jadi, walaupun dia bergerak bebas, partikelnya ini tidak akan lepas dalam ikatan kelompoknya. Nah, itu ditinjau dari gerak partikel. Selanjutnya, jika ditinjau dari gaya tarik antar partikelnya. Gaya tarik antar partikel zat cair ini lebih lemah dibandingkan gaya tarik antar partikel zat padat, namun lebih kuat jika dibandingkan gaya tarik antar partikel zat gas. Selanjutnya, jika ditinjau dari jarak antar partikelnya. Jarak antar partikel pada zat cair ini lebih renggang dibandingkan jarak antar partikel pada zat padat, namun lebih rapat jika dibandingkan jarak antar partikel pada zat gas. Selanjutnya, jika ditinjau dari bentuknya. Bentuk zat cair itu berubah-ubah sesuai dengan bentuk dari wadah atau tempatnya. Nah, jika ditinjau dari susunan partikelnya, susunan partikel pada zat cair ini tidak teratur. Jika ditinjau dari volume, volume pada zat cair itu tetap. Jadi walaupun bentuknya itu mengikuti wadah, tetapi volumenya itu akan selalu tetap. Nah, itulah dia karakteristik dari zat cair. Selanjutnya, yaitu susunan molekul pada zat. Nah, di sini disajikan 3 buah gambar, yaitu susunan molekul pada zat padat, zat cair, dan zat gas. Kita fokuskan pada susunan molekul zat cair. Nah, jika dibandingkan pada zat padat, di sini bentuk molekul pada zat cair itu tidak teratur, gerak antar partikelnya bebas, tapi tidak terlepas dari ikatan dalam kelompoknya. Dan gaya tarik antar partikelnya itu lebih lemah daripada zat padat, namun lebih kuat daripada zat gas. Nah, inilah dia gambaran susunan molekul pada zat cair. Selanjutnya yaitu contoh zat cair dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tentunya seringkali kita melihat beberapa contoh zat cair dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya ada air, ada sirup, ada minyak, ada alkohol, dan masih banyak zat cair lainnya. Tentunya zat cair ini sangat bermanfaat dalam kehidupan kita. Apa saja manfaat zat cair? Nah, di sini akan dijelaskan beberapa manfaat zat cair dalam kehidupan. Nah, di sini yang pertama yaitu sebagai pelarut. Nah, zat cair kita gunakan sebagai pelarut. Misalnya ketika kita melarutkan garam. Nah, di sini zat cair yang kita gunakan adalah air. Jadi, air di sini berfungsi sebagai pelarut zat garam tersebut. Selanjutnya yaitu sebagai pelumas. Misalkan yang sering kita gunakan sebagai pelumas ada minyak, ada oli, dan masih banyak zat lainnya. Nah, selanjutnya yaitu bahan bakar. Nah, kendaraan kita menggunakan bensin sebagai bahan bakarnya. Nah, bensin ini adalah salah satu bentuk zat cair. Nah, yang keempat yaitu sebagai sumber kehidupan. Nah, kita ketahui bahwa kehidupan di dunia ini pasti tidak akan dapat berlangsung jika tidak ada air. Jadi di sini kita katakan bahwa zat cair itu adalah sebagai salah satu sumber kehidupan baik bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, itulah dia manfaat zat cair dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu fenomena terkait zat cair.
Nah, dalam kehidupan ini sangat banyak fenomena terkait zat cair yang kita jumpai. Apa saja fenomena tersebut bisa kita lihat pada pembahasan berikut ini. Nah, di sini beberapa fenomena terkait zat cair yaitu ada perubahan wujud zat, kemudian ada kohesi dan adesi, selanjutnya ada kapilaritas, yang keempat ada tegangan permukaan, yang kelima ada viskositas, dan yang keenam ada massa jenis. Nah, inilah dia fenomena terkait zat cair yang akan kita bahas satu persatu. Nah, perubahan wujud zat. Berdasarkan wujudnya, zat dapat dibedakan menjadi 3, yaitu padat, cair, dan gas. Nah, sekarang bagaimana perubahan wujud dari ketiga bentuk zat ini? Yang pertama, jika dari zat padat berubah menjadi zat cair, itu disebut dengan mencair. Nah, pada proses ini terjadi proses menerima kalor. Nah, selanjutnya, dari zat cair menjadi zat gas disebut dengan proses menguap. Nah, pada proses ini terjadi proses menerima kalor. Nah, selanjutnya, jika dari zat gas menjadi padat disebut dengan mengkristal. Nah, pada proses ini terjadi pelepasan kalor. Nah, jika sekarang dari zat gas ke zat cair. Nah, zat gas ke zat cair itu disebut dengan peristiwa mengembun. Nah, pada peristiwa mengembun ini terjadi proses pelepasan kalor. Nah, selanjutnya dari bentuk cair ke padat disebut dengan membeku. Nah, pada proses membeku ini terjadi proses pelepasan kalor. Nah, selanjutnya yaitu dari padat ke gas disebut dengan menyublim. Nah, pada peristiwa menyublim ini terjadi proses menerima kalor. Nah, itulah dia perubahan wujud pada zat padat, zat cair, dan zat gas. Nah, selanjutnya fenomena yang akan kita bahas yaitu tentang kohesi dan adesi. Nah, kohesi dan adesi ini adalah gaya tarik antar molekul pada zat cair. Nah, kohesi adalah gaya tarik antar molekul zat cair yang sejenis yang dipengaruhi oleh kerapatan dan jarak antar partikel dalam zat. Nah, gaya kohesi ini dapat mengakibatkan dua zat bila dicampurkan itu tidak saling melekat. Nah, selanjutnya yang dimaksud dengan adesi adalah gaya tarik antar partikel atau antar molekul zat yang tak sejenis. Contohnya yaitu pada air dengan alkohol. Peristiwa adesi dan kohesi ini dapat mengakibatkan terjadinya peristiwa meniskus. Nah, peristiwa meniskus ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu meniskus cekung dan meniskus cembung. Nah, meniskus cekung terjadi jika gaya adesinya itu lebih besar dibandingkan gaya kohesinya. Sedangkan meniskus cembung terjadi jika gaya adesinya lebih kecil dibandingkan dengan gaya kohesinya. Nah, meniskus cekung biasanya terjadi pada air, sedangkan meniskus cembung biasanya terjadi pada raksa. Nah, pada gambar ini dapat dilihat perbedaan dari meniskus cekung dan meniskus cembung. Nah, itulah dia peristiwa kohesi dan adesi. Selanjutnya yaitu peristiwa kapilaritas. Nah, kapilaritas di sini merupakan gejala naik atau turunnya permukaan zat cair dalam suatu celah sempit atau pipa kapiler. Nah, kapilaritas dipengaruhi oleh adanya adesi dan kohesi tadi. Nah, zat cair akan naik di dalam pipa kapiler apabila gaya adesinya itu lebih besar daripada gaya kohesinya. Sedangkan zat cair akan turun di dalam pipa kapiler apabila gaya kohesinya itu lebih besar daripada gaya adesinya. Nah, pada gambar ini adalah contoh gejala kapilaritas pada zat cair yang diberikan tisu. Nah, zat cair ini akan perlahan naik pada tisu. Jadi terjadi perubahan warna. Yang awalnya tisu berwarna putih kemudian akan berwarna sesuai warna zat cair yang digunakan. Nah, inilah dia contoh dari peristiwa kapilaritas. Fenomena selanjutnya yaitu tegangan permukaan. Nah, tegangan permukaan ini menyatakan ukuran gaya elastis pada permukaan cairan. Nah, tegangan permukaan atau surface tension ini pada zat cair menyatakan jumlah energi yang diperlukan untuk menarik atau memperluas permukaan sebesar satu satuan luas. Nah, dalam kehidupan sehari-hari banyak kita jumpai adanya tegangan permukaan. Nah, beberapa contoh peristiwa yang membuktikan adanya tegangan permukaan yaitu seperti yang pertama, peristiwa jarum, silet atau penjepit dan nyamuk yang dapat mengapung di permukaan air. Nah, contoh yang kedua yaitu butiran-butiran embun yang berbentuk bola pada sarang laba-laba. Nah, selanjutnya
Contoh yang ketiga, ketika air atau embun itu menetes berbentuk bulat. Nah, pada air ini biasanya berbentuk seperti bola di atas permukaan daun yang sering kita jumpai, misalnya pada daun talas. Nah, itulah beberapa peristiwa yang membuktikan adanya tegangan permukaan. Selanjutnya yaitu fenomena viskositas. Nah, di sini viskositas merupakan ukuran hambatan suatu fluida untuk mengalir. Semakin besar viskositasnya, maka semakin lambat aliran cairan atau fluida tersebut. Nah, besarnya viskositas ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu suhu, gaya tarik antar molekul, ukuran, serta jumlah molekul yang terlarut. Nah, itulah dia faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya viskositas. Nah, cairan yang mempunyai gaya antar molekul yang kuat akan memiliki nilai viskositas yang lebih besar dibandingkan cairan yang memiliki gaya antar molekul yang lebih lemah. Nah, itu dia terkait fenomena viskositas. Selanjutnya yaitu massa jenis. Nah, di sini massa jenis merupakan ciri khas dari suatu benda. Nah, setiap zat atau benda ini memiliki massa jenis yang berbeda. Nah, yang mana massa jenis ini menunjukkan tingkat kerapatan molekul-molekul zat tersebut. Nah, khusus pada zat cair, massa jenis zatnya itu dapat diukur menggunakan hidrometer. Nah, atau pengukuran dengan persamaan dapat kita gunakan Rho massa jenis sama dengan massa dibagi volume. Rho sama dengan M per V. Nah, di mana massa jenis itu satuannya dalam kilogram per meter pangkat 3, massa zat dalam kilogram, dan volumenya itu dalam meter pangkat 3. Nah, di sini disajikan beberapa massa jenis dari sejumlah zat cair. Misalkan minyak goreng, yaitu rentang massa jenisnya itu adalah 910 sampai 930 kg meter pangkat 3. Selanjutnya sampai susu murni, yaitu misalnya sebesar 1020 sampai 1050 kg per meter pangkat 3. Nah, inilah dia yang menyatakan massa jenis dari zat cair. Nah, demikianlah pembahasan dari beberapa fenomena terkait zat cair yang mengakhiri pula pembahasan video pembelajaran pada kali ini. Nah, selanjutnya saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, selalu menaati prokes, dan saya tutup dengan selamat sore.